Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah wa rahimakum wa barakallahu fikum wa sallamakum min kulli makruh. Kita lanjutkan membaca satu risalah yang telah rutin kita bahas pada setiap pekan keempat, yakni At-Tanbihul Hasan fi Mawqifil Muslimin al-Fitan, di mana kitab ini atau risalah ini ditulis oleh Syekhuna Abu Abdullah Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, salah seorang kibar ulama di negeri Yaman, murid daripada Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau menulis risalah ini bagaimana telah kita singgung sebelumnya berkenaan dengan adanya fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin dewasa ini, dan tujuan ditulisnya risalah ini adalah memberikan solusi, satu sikap yang tepat di saat kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Dan pada seluruh daripada pertemuan-pertemuan kita di pekan yang keempat, itu semuanya adalah bentuk daripada solusi yang dipaparkan oleh syariat kita ini menghadapi fitnah demi fitnah. Dan juga di dalam risalah ini disebutkan tentang perkara-perkara yang dengannya akan terbuka pintu-pintu fitnah, berdasarkan daripada sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sunnah-sunnah beliau, dan peringatan keras terhadap hal-hal tersebut. Maka di sini kita melanjutkan kembali daripada pembahasan sebelumnya, yakni saat tahrim tatabbu'i awratin nas 'ammah wal ulama khassah. Haramnya tatabbu' awrat. Tatabbu'il awrat ini artinya adalah mencari-cari aib. Haramnya mencari-cari aib kaum muslimin secara umum dan ulama secara khusus, di mana tatabbu'il awrat ini akan membuka pintu-pintu fitnah yang besar. Dan di antara bentuk-bentuk tatabbu'il aurat adalah al-ghibah, juga an-namimah. Ini juga akan membawa kepada dampak tatabbu'il aurat. Ghibah menyebutkan telah aib saudara kita yang memang aib itu ada pada dirinya. Ini ghibah. Syekh Muhammad al-Imam menyebutkan hadis Abdullah bin Umar an Abi Barzah al-Aslami wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Barzah al-Aslami dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man tara man amana bi lisani wa lam yadkhulul iman ila qalbi. Wahai sekalian orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dengan lisan-lisannya, sedangkan keimanan tersebut belum merasuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Keadaan siapa ini? Keadaan munafikun, orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, yakni arahannya kepada kaum muslimin, tetapi diberikan muqaddimah, yakni keadaan daripada orang-orang munafikin. Artinya bahwasanya apa yang akan disebutkan ini adalah sifat-sifat orang-orang munafikin. Maka jangan kalian menjadi seperti mereka. Wahai orang-orang yang menyatakan beriman dengan lisan-lisan mereka, sedangkan keimanan itu belum masuk ke dalam hati-hatinya.
tasbahu muslimin. La tasbahu al-muslimin. Janganlah kalian menghibai orang-orang muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ghibah merupakan ciri khasnya orang-orang munafik. La tasbahu al-muslimin. Janganlah kalian menghibai orang-orang muslimin. Wa la tattabi'u awratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari aib-aib mereka, mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Fa innahu man tatabba'a awratihil muslim tatabba'a Allah awratah. Karena sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan cari aibnya. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Seluruh manusia dia memiliki aib. Dan kalaupun aib tersebut, aib yang ada pada kita, itu bisa dihitung dengan jari, itu merupakan satu kemuliaan yang sangat besar. Iya kan? Aib kita tidak bisa dihitung dengan jari, banyak sekali aib kita. Kalau seandainya seseorang kok bisa dihitung aibnya, si fulan itu begini dan begini dan begini dan begini, berarti dia lebih baik dari antum. Lantas dengan apa antum kemudian berbangga dengan menyebutkan aib saudara antum? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, la tastabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Janganlah kalian menghibai kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a awratihil muslim. Karena sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari aib saudaranya muslim, fa innallaha tatabba'a awratah. Maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allah awratah yafdahu walau fi jawfi baitihi. Dan barang siapa yang mencari-cari, yakni Allah SWT sudah mencari aibnya, maka Allah akan bongkar walaupun aib tersebut tersimpan rapi di dalam kamar rumahnya. Aib yang dia lakukan secara tersembunyi di dalam kamar rumahnya sekalipun bisa terbongkar dan diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena dia telah berani membuka aib saudaranya. Dan sekali lagi, bahwasannya riba dan tatabu'in Allah ini merupakan khoslah ataupun juga sifat, ya, karakter daripada orang-orang munafikin. Khoslah atau sifat, ini karakter atau sifat daripada orang-orang munafikin. Sebagian salaf menyatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku dapati satu kaum yang mereka pada asalnya tidak memiliki aib, yakni yang tampak, bukan tidak memiliki aib sama sekali, yang tampak. Pada kaum uyuban nas, kemudian kaum ini pekerjaannya membongkar aib saudaranya, kaum yang lain, dan berbangga dengan itu. Pada kaum nas lahum uyuban, maka manusia pun kemudian menyebutkan aib-aib mereka. Pada asalnya dia dikenal sebagai satu kelompok atau satu kaum yang luar biasa, mulia, tinggi derajatnya di kalangan kaum muslimin. Tidak dikenal dari mereka aib satupun. Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan. Tidaklah menyebut kaum tersebut, melainkan orang-orang akan merasa takjub dan ta'zim, mengagungkan dan memuliakannya. Akan tetapi kemudian mereka membongkar aib-aib saudaranya dan berbangga-bangga dengan perbuatan tersebut di setiap majelis, di setiap tempat. Bahkan senantiasa menyuruh orang-orang yang bersama mereka untuk membuka aib-aib saudaranya.
akhirnya Allah pun menyingkap aib-aib dirinya. Bukan kemudian Allah langsung yang berbicara dari atas langit yang ketujuh, tetapi lewat siapa? Lewat kaum muslimin yang lain. Lihat bahwasanya dirimu juga bukan orang yang sempurna, bahwasanya dirimu juga penuh dengan aib-aib. Bahkan di saat Allah Subhanahu wa taala yang membuka aib-aib mereka, luar biasa. Perkara yang paling tersembunyi sekalipun terbongkar semuanya. Ini dialami oleh sebagian salaf kita yang kemudian dia bercerita kepada kita, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun fadakaru uyuban nas fadakarun nas lahum uyuban. Aku dapati satu kaum yang mereka hampir-hampir tidak memiliki aib, tidak tampak aib pada mereka, tetapi pekerjaan mereka kemudian menyebarluaskan dan membicarakan aib-aib saudaranya. Maka Allah bongkar lewat tangan-tangan manusia, lewat lisan-lisan manusia akan aib-aib dirinya. Jadilah dia orang yang, yakni satu kelompok ini menjadi kelompok yang ma'ruf dan masyhur dengan berbagai macam uyub, aib-aib. Wa adraktu aqwaman, dan aku juga telah dapati kaum-kaum yang banyak kanat lahum uyubun. Jauh mereka memang memiliki aib-aib. Kaum ini memiliki banyak aib. Fataku an uyubin nas, tetapi mereka tidak kemudian mencari-cari aib-aib manusia. Manusia uyubuhum, maka manusia pun melupakan aib-aib mereka. Artinya ini adalah tajrubah. Ini adalah pengalaman dari sebagian salaf yang memperhatikan tentang keadaan daripada manusia, kaum muslimin, di mana hal ini sangat tepat jika kita melihat kepada berita-berita yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, bahwasannya orang-orang yang menyebarkan dan membongkar aib-aib manusia, Allah akan membongkar aib-aib dirinya. Wajah min hadits Muawiyah, dan perlu diketahui bahwasannya yang namanya ghibah, ghibah ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah mendefinisikannya, menjelaskan maknanya, supaya kita jangan sampai terjatuh ke dalam perkara ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya makna daripada ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci. Menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Ini sudah merupakan ghibah. Menyebutkan tentang saudara kita yang dia benci, ini umum, apa saja. Antum melihat rumahnya, mungkin di situ rumah tersebut ada bagian tertentu yang jika disebutkan maka si pemilik rumah ini saudaramu ini dia benci. Maka kalau antum menyebutkannya ini apa? Ghibah. Kendaraan saudaramu, antum melihat sesuatu pada kendaraan tersebut yang seandainya sesuatu itu diberitakan kepada yang lain, saudaramu benci. Apa namanya? Ghibah. Bentuk fisik misalnya, wajahnya atau perawakannya pendek, tinggi, kurus, atau gendut dan sebagainya. Kalau ini kemudian diberitakan dan disebarkan, saudaramu benci, maka ini namanya ghibah. Berarti ghibah sangat banyak sekali bentuknya, contoh-contohnya, dan hati-hati kita daripada perkara ini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, yakfika an Sofiyah kada wa kada, cukuplah bagimu Sofiyah itu begini dan begitu." Yani menyebutkan bahwa Sofiyah itu pendek. Intinya seperti itu. Sofiyah itu pendek. Ini disebutkan oleh para pensyarah hadis ini. Maksud daripada ucapan Aisyah itu adalah annaha qasirah, bahwasanya si Sofiyah ini pendek. Dari apa ini? Perawakannya. Disebutkan perawakannya saja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah ya Aisyah, innaki qulti kalimah, kamu telah berucap dengan satu kata. Ini qasirah, satu kata. Kalau muzijat fi ma'il bahr, seandainya satu kata ini dicampur diaduk dengan air laut, jadikan satu dengan air laut, lama saja ini saya akan mengubah air laut tersebut menjadi bau. Bayangkan air laut itu bukan seperti air sungai. Air sungai butuh berapa drip untuk bisa merubah. Ini bukan air sungai lagi, air sumur sudah. Butuh berapa liter air comberan untuk bisa merubah warnanya, ya kan? Nah, air laut dengan ketebalan, yakni kandungan asamnya, dengan yakni luasnya dan kedalamannya dan banyaknya, air laut yang sedemikian rupa ini bisa berubah baunya, ya, bisa rusak airnya, disebabkan karena apa? Satu kata dari seseorang yang berbuat ghibah hanya karena menyebutkan saudaranya itu apa? Qasirah. Bayangkan. Ini air laut bisa berubah. Bagaimana dengan amalan-amalan kita yang hanya sangat sedikit dan sangat kecil dikotori dengan ghibah? Apa yang akan terjadi? Terlebih kalau ghibah tersebut tidak hanya sekedar satu kata. Ya, kebiasaan ummahat biasanya akhwat. Ini secara aglab ya, bukan kemudian hanya khusus mereka. Kaum muslimin seluruhnya dan ikhwah semuanya, khususnya para akhwat. Biasanya mereka ketemu, nah sudah ngerumpi. Nah, ngerumpi ini bahasa lain daripada ghibah. Bicarakan tentang apa? Aib-aib saudaranya atau saudarinya. Mestinya sebelum kita berbicara, ingat hadis Aisyah ini. Sebelum kita berucap, sebelum kita melepaskan kalimat, jangan-jangan kalimat tersebut termasuk daripada ghibah yang telah Rasulullah SAW peringatkan. Maka ghibah hampir sepakat seluruh para ulama bahwasanya ghibah ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan di dalam Al-Quran ghibah ini disebutkan seolah-olah seseorang yang memakan bangkai saudaranya. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Di antara antum. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada berprasangka, suudzon. Karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jauhi berprasangka. Baru sekedar kirim SMS, belum dijawab sama saudaranya sudah suudzon duluan. Prasangka macam-macam sudah, ini gimana? Ada apa dengan saudara saya ini? Iya kan? Terjadi, terkadang seperti ini terjadi. Berbagai macam praduga. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu, dan jangan kalian tajassus. Tajassus memata-matai, artinya adalah mencari-cari aib saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibai satu dengan yang lainnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentamsil, artinya menggambarkan seperti apa jeleknya ghibah tersebut. Yani seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Atuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah senang kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Daging saudaranya yang mati dimakan. Kenapa kok digambarkan seperti bangkai saudaranya ini? Karena namanya ghibah itu menyebutkan sesuatu pada diri saudara kita dalam keadaan saudara kita itu tidak ada di hadapan kita, ya kan? Jadi dia tidak bisa setelah membela diri, mau menolak tidak bisa. Ya, seperti bangkai, seolah-olah bangkai yang tidak bisa
berbuat apa-apa. Mau dikata-katai apapun, disebarkan tentang aib-aibnya, dia tidak bisa bela diri. Maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai. Dan ini hukumannya di akhirat nanti. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Dan sangat tepat hukuman tersebut dengan perbuatan pelakunya. Memakan bangkai saudaranya. Maka barang siapa yang terlanjur melakukan perbuatan tersebut, hendaknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Bertaubat. Nah, taubatnya bagaimana? Apa kita datangi teman kita ini? Dia tidak tahu kalau kita gibah kepada dia. Namanya gibah itu kan orang yang digibahi tidak berada di hadapan kita. Itu kalau di mana imannya kok. Apa kita datangi kemudian kita minta maaf, apa ya Allah, anak telah bergibah kepadamu, anak katakan bahwa antum itu hitungnya pesek dan seterusnya. Apa seperti itu? Itu bukan tambah dimaafkan, kita malah jadi timbul perkara baru nanti. Terlebih kalau kalimatnya lebih jelek daripada itu. Sekarang gibah harus menyebutkan tentang yang digibahi tersebut apa saja kalimatnya minta maaf. Tambah jadi berantem. Maka hikmah daripada syariat, tata cara taubat daripada gibah tidak dengan cara seperti itu. Minta kehalalan iya, minta kehalalan tapi tidak kemudian dengan menyebutkan seperti itu. Itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan minta kehalalan. Kalau tidak, ya, tidak perlu untuk meminta kehalalan. Artinya datang kepada temannya, kemudian maafkan saya telah berbuat seperti ini, yang menggibahi antum. Tetapi kita dengan memperbanyak berdoa untuk orang yang kita gibahi, sampai kita yakin kita telah mencukupi daripada doa-doa kita tersebut terhadap apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita berbuat gibah, ini yang pertama ini kepada si Allah tadi, Allahumma fir li Allah, Allahumma fir li Allah, berkali-kali sampai kita yakin kita sudah cukup dengan itu. Ya, dengan itu kita telah memberikan balasan yang terbaik, kemudian mendoakan tentang kebaikan-kebaikan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, datang kepada majelis yang dia telah berbuat ghibah padanya dan menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan di Allah ini. Bisa dipahami ini ya, tentang cara taubat daripada ghibah. Kita datang ke majelis yang kita biasa nongkrong kemudian bicara-bicara terhadap teman-teman kita tentang kejelekan-kejelekan si Allah tadi, kita sebut kau si Allah masya Allah seperti ini dan seperti itu. Kebaikan-kebaikan disebutkan. Berat apa ringan? Kira-kira seperti itu. Berat ataupun ringan harus dilakukan kalau sudah terlanjur jatuh ke dalam ghibah. Kalau itu berat maka jangan berbuat ghibah. Lebih berat lagi kalau kemudian tidak bertaubat. Itu hukumannya berat. Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan Marrobi Yauma Usriyabi. Ini bersama dengan Jibril aku melewati pada hari Marrobi Qaumin, melewati satu kaum di saat aku di Isra Mi'rajkan bersama dengan Jibril. Fara'aitu aqwaman, aku melihat satu kaum atau kaum-kaum, beberapa kaum lahum asfarun min nuhas, yang mereka memiliki cakar-cakar dari nuhas, ini dari tembaga. Dari tembaga, cakar-cakar yang terbuat dari tembaga, bukan dari kuku-kuku biasa. Ini tentunya lebih tajam dari cakar-cakar kucing ini, dari tembaga ini. Yahmusuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Dicakar-cakar. Maka kemudian aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka-mereka ini? Maka Jibril menyatakan, haula illadzina ya'kuluna lukuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang makan bangkai-bangkai manusia. Oh, berarti semangkau dan teman-temannya. Bukan semangkau ini. Tapi yang dimaksudkan adalah wa yaqauna fi a'radihim, yakni mereka makan bangkai-bangkai saudaranya dan mereka apa?
menjelek-jelekan kehormatan dari saudara-saudaranya, menjatuhkan harga diri saudara-saudaranya. Ini maksudnya. Setiap orang yang melakukan ghibah sangat berat dosanya, besar akibatnya. Maka berhati-hatilah. Dan sekali lagi, cara tobat daripada ghibah adalah dengan memperbanyak mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang yang kita ghibai, dan kemudian setelah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan tersebut di tempat kita berbuat ghibah. Saya kembali kepada kalam daripada Syekh Muhammad Al-Imam. Wajah min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ridu 'anil nas alam tara annaka inni taghaita ghaiba fin nas asabtahum aw kita an tufsidahum. Dan datang dalam hadis Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'ridu 'anil nas, berpalinglah kalian dari manusia. Artinya jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Alam tara annaka ini taghaita ghaiba innas asabtahum. Tidakkah kau melihat jika kamu mencari-cari tuduhan pada manusia, mencari-cari dakwaan pada manusia, bahwasanya ini si fulan begini, seterusnya, ini namanya ibtaghaita ghaiba. Ini tuhmah, mencari-cari tuduhan, dakwaan. Berarti kamu telah merusak mereka. Atau paling tidak itu akan menjadi asbab rusaknya mereka. Ini dalam hadis. Dan juga hadis yang semakna dengan ini adalah hadis Jubair bin Mut'im dan juga hadis Abu Umamah. Sering dua sahabat ini menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amira idza taghal ghaiba fin nas afsadahum. Ini berkaitan dengan umara, waliul amr. Sesungguhnya amir, jika dia mencari-cari tuduhan, mencari-cari dakwaan pada manusia, ya, mencari-cari berita tentang keadaan manusia, ya, ini kejelekan-kejelekan yang terjadi pada mereka, berarti yakni perbuatan seperti ini perbuatan yang akan merusak masyarakatnya. Ini yang terjadi sekarang. Dan dengan media-media yang ada, rusaknya kaum muslimin disebabkan karena pemberitaan-pemberitaan. Walaupun mungkin itu adalah waqi', artinya memang terjadi pada kaum muslimin, akan tetapi tidak sepantasnya kemudian diekspos, disebarluaskan, diberitakan dalam mass media. Bahkan setiap hari tidak pernah menang, tidak pernah kosong daripada berita-berita kerusakan moral, kerusakan keadaan kaum muslimin. Apakah ini kebanggaan? Dari sisi mana? Ini justru menunjukkan tentang rusaknya bangsa kita, bobroknya generasi kita. Bukan kebanggaan kita bisa memberitakan tentang keadaan-keadaan tersebut di setiap media, di setiap saat. Maka yang seperti ini Rasulullah SAW menasihati, janganlah umara berbuat seperti ini. Kalau ada yang berbuat demikian, maka umara tugasnya untuk memperingatkan, membatasi daripada pemberitaan-pemberitaan mass media. Qala Al-Munawi, berkata Al-Munawi, tentunya dalam kitab Al-Faidul Qadir wallahu a'lam. Qala Al-Munawi fi qauli Rasul inna amira, sesungguhnya amir, ini hadis Jubair bin Mut'im tadi ya. Inna amir khususnya tadi, kalau seorang amir dia sudah mencari-cari, yakni kesalahan-kesalahan rakyatnya, mencari-cari tentang aib-aib rakyatnya, menyebarluaskan daripada keadaan buruk yang terjadi pada rakyatnya, disebutkan ai talaba raiba, ai akuhma, mencari-cari tuduhan, fitnah pada rakyatnya, pada manusia. Biniyat fadhaihim, dengan niat membongkar aib-aib mereka, afsadahum wa ma'amhalahum, justru itu akan merusak mereka dan tidak kemudian
berusaha memperbaiki mereka. Hal itu artinya adalah menunda kerusakan mereka, tapi justru bersegera dalam kerusakan. Wajaharahum bisu'i dzan fihim, dan justru ini akan menunjukkan perbuatan prasangka yang buruk yang ada pada rakyatnya. Fayu'dihim dzalika ila tikabi mazunnah bihim, di mana perkara tersebut justru akan mendorong mereka, yakni masyarakatnya, rakyatnya akan semakin lancang dan semakin berani untuk berbuat kerusakan. Maka yang seperti ini kita perlu memprihatinkan keadaan kaum muslimin, di mana dengan kejahilan mereka telah terjatuh ke dalam mahdzur yang sangat besar, perkara yang sangat besar terjadi. Dengan disebutkannya modus-modus operandi daripada para pembuat kerusakan, ini juga akan mengantarkan kepada seorang untuk berani melakukan kejahatan dengan modus-modus tersebut. Dan dengan adanya pemberitaan tentang yakni bagaimana cara melakukan satu kejahatan di mass media secara vulgar, ini juga perkara yang sangat untuk yakni diprihatinkan. Kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, ke pemerintah, ini kita lakukan untuk setidaknya meminimalisir perbuatan-perbuatan tersebut. Terjadinya kasus pembunuhan yang sangat berencana, ini juga lahir karena apa? Karena telah melanggar daripada apa yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam hadis ini. Yang semestinya terjadi di saat yakni terjadi satu tindak kriminal, pemerintah menangkapnya, kemudian menghukumnya sesuai dengan kadar kesalahannya, tanpa kemudian diberitakan di mass media untuk menutup aib daripada kaum muslimin, khususnya bangsa ini sendiri. Kebaikan itu adalah untuk bangsa ini sendiri. Tetapi di saat kemudian diberitakan dari Sabah sampai Merauke, semuanya tahu. Terlebih kebanyakan daripada pelaku-pelaku kerusakan itu adalah, kalau dilihat dari namanya, kaum muslimin. Nama-namanya adalah nama muslim. Ini justru akan menyebabkan yakni semakin beralihnya para pembuat dosa, para pelaku kriminal melakukan kejahatan-kejahatan. Tidak terjadi an-nizam dan tidak pula al-intizam. Tidak terjadi tegaknya peraturan dan juga keteraturan di masyarakat. Tidak ada keamanan, tidak ada ketentraman disebabkan karena hal-hal tersebut. Banyak suruh bahwa bayatawaf wa yasfa wa la yatatabba' awratihim wa la yatajassas. Yang mestinya dilakukan oleh pemerintah adalah menutup aib-aib kaum muslimin, menutup daripada yakni pemberitaan-pemberitaan mass media, dan tetap untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, ya, tidak kemudian membongkar aib-aib mereka dan tidak mencari-cari aib-aib tersebut. Khususnya juga tugas pemerintah dalam hal ini adalah memperingatkan pihak-pihak tertentu yang mereka melakukan yang diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang tidak syar'i. Amar ma'ruf nahi munkar yang tidak di atas bimbingan para ulama, seperti yang dilakukan oleh FPI misalnya, ataupun kelompok-kelompok yang semisal dengan vulgar langsung. Itu juga akan merusak daripada citra kaum muslimin. Sebagian wuzara disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'dul wuzara as-salihin li ba'di man ya'mur bil ma'ruf. Sebagian wuzara yang salih, yakni para pembantu-pembantu pemerintah yang salih, berkata kepada orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar,
Istahid an tasturul usab. Berusahalah engkau untuk menutupi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh para ahli maksiat. Artinya kalaupun kamu menangkap mereka, tangkap, ini pemerintah nih ya, tangkap tetapi dengan cara-cara yang baik untuk kemudian mereka diberikan kepada hukum yang sesuai dengan kesalahan mereka, tetapi jangan sampai kemudian aib tersebut terbongkar ke masyarakat luas. Fa'inna zuhura ma'asihim aibun fi ahli Islam. Karena tampaknya aib-aib mereka itu diekspos, itu justru aib bagi ahli Islam. Ini pada asalnya adalah bentuk peperangan yang kita mungkin tidak sadar dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi-generasi muda kita. Keadaan sekarang ini hanya kita tidak sadar, mereka lewat mass media. Dan mereka bisa dikatakan berhasil dengan usaha-usaha mereka. Betapa sangat susahnya generasi muda sekarang ini. Sangat susah. Pergaulan bebas yang luar biasa. Ini imbas daripada apa yang diekspos setiap hari, setiap saat di televisi. Sedangkan para ulama salaf kita, muzara kita di generasi salaf kita, demikian usaha mereka dengan giginya menutup aib-aib kaum muslimin. Sekuat tenaga mereka menasihati para penegak amar ma'ruf nahi munkar yang memang ditunjuk oleh pemerintah pada waktu itu untuk berusaha jangan sampai aib-aib mereka itu tersebar. Kemudian Ibnu Rajab menyatakan wa aulal umur satrul uyub, dan sebaik-baik perkara adalah dengan ditutupnya aib-aib. Wa min hadza law ja'a ta'iban nadiman wa aqarra bi haddin, dan orang yang seperti ini seandainya saja dia kemudian datang dalam keadaan bertobat kepada Allah dan dia menyesal terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan, wa aqarra bi haddin, dan kemudian dia mau untuk ditegakkan padanya had, kalau dia misalnya peminum khamr, maka hadnya dicambuk 40 kali. Kalau dia berzina, dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka dia dirajam, dan dia siap melakukan itu, datang dalam keadaan menyesal, taubat kepada Allah, kemudian ini menyerahkan diri ke pemerintah. Maka dalam keadaan seperti ini, dia minta, misalnya saya minta untuk dirajam, saya telah berbuat dosa, saya telah berzina. Dia tidak menyebutkan secara rinci perbuatan zina tersebut dengan si fulan atau si alan atau siapa. Maka tidak kemudian diminta rincian, karena dia pada asalnya berusaha untuk menutupi dirinya. Tidak kemudian diekspos, tetapi justru disuruh pulang. Kalau begitu kamu pulang, kamu tobat di rumah, tobat, perbanyak amal saleh, dan apa istilahnya, jangan kamu ulangi lagi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ma'is, dan juga seorang wanita Madinah Al-Ghamidiyah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dirajam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka berpaling dari dia dan disuruh pulang sampai 4 kali. Baru kemudian setelah itu, apakah kamu gila? Setelah itu baru kemudian diperintahkan untuk dirajam 4 kali, karena sudah betul-betul ingin untuk ditegakkan hukum hak. Akhirnya dirajam. Tetapi seandainya dia langsung kemudian pulang dan berusaha menutupi diri daripada aib yang telah terjadi, maka ini lebih baik. Ini yang diarahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wanita Ghamidiyah melihat Ma'is melakukan apa? Yang menempuh cara seperti itu, dan kemudian didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimintakan ampun, dan bahkan ada orang yang mencela, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun menimpalinya bahwasanya dia itu adalah orang yang telah bertobat kepada Allah. Maka wanita Ghamidiyah ini juga minta untuk dirajam. Disuruh pulang juga, tapi tetap pokoknya ingin minta dirajam. Akhirnya disuruh untuk apa? Memelihara anaknya yang baru lahir itu sampai kemudian bisa ditinggal. Setelah disamping baru kemudian dirajam. Setelah dirajam, kemudian ada pula yang mencelanya lagi, dan Rasul SAW menyatakan seandainya saja
wanita ini dia telah bertobat dengan satu tobat, seandainya saja tobat itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, saya masih mencukupinya. Tapi asalnya adalah satrul aurat. Ini yang syahid yang ingin kita sampaikan. Ditutupnya aurat itu rapat-rapat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian diekspos. Nah sekarang kejadiannya justru terbalik. Seorang yang belum tentu terbukti ini sudah diekspos ke mass media, bahwasanya si fulan atau berjalan demikian dan demikian. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan an-nas ala darbain, manusia itu ada dua macam, dua keadaan, dua kondisi. Ahaduhuma, yang pertama, man kana masturan. Yang pertama ini keadaannya adalah mastur. Mastur artinya dia tidak tampak sebagai seorang pelaku maksiat. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, tetapi kemaksiatan yang dia lakukan adalah dengan sembunyi-sembunyi dia lakukan. La yu'raf bi syai'in minal ma'asi. Ini mastur itu artinya demikian. La yu'raf bi syai'in minal ma'asi. Dia tidak dikenal sebagai pelaku kemaksiatan. Tidak dikenal melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fa idza waqa'at minhu hafwah au zallah fa innahu la yajuzu kasfuha. Kalau kemudian dia terjatuh ke dalam satu ketergelinciran perbuatan dosa, fa innahu la yajuzu kasfuha, maka tidak boleh untuk kemudian dibongkar aibnya. Wala hasbuha, sama, tidak boleh dibongkar. Wala atahaddas biha, tidak boleh pula untuk menceritakan daripada apa yang terjadi pada dirinya. Karena dzalika ghibah muharramah. Karena yang demikian itu termasuk daripada ghibah yang diharamkan. Ini adalah perbuatan ghibah yang diharamkan. Jadi kapan terjadi atau dikatakan sebagai ghibah? Kalau pelakunya bukan orang yang terang-terangan, bukan mujahirin bil ma'asi, ya. Bukan orang-orang terangan, orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, tetapi dia orang yang menyembunyikan diri dari perbuatan maksiat. Kalau si pelaku adalah orang yang seperti ini keadaannya, tidak boleh untuk kemudian dighibai. Ini juga berlaku umum ya untuk kita semua, saudara-saudara kita. Misalnya kita melihat saudara kita melakukan satu perbuatan maksiat, kita mengetahuinya, sedangkan si saudara kita ini dia berusaha menutupinya, maka tidak boleh kita kemudian menyebarkan, oh si fulan itu begini, dan begini. Jangan kamu berteman dengan si fulan karena si fulan jelek. Padahal dia masih ahlu sunnah, masih bermanhaj dengan manhaj yang lurus. Hanya dia terjatuh ke dalam kesalahan. Para sahabat yang kemudian dirajam, apakah mereka keluar daripada ahlu sunnah? Apakah mereka tidak lagi ahlu sunnah disebabkan maksiat yang mereka lakukan? Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terkait dengan manhaj seseorang. Ini yang harus diperhatikan. Kecuali kalau orang tersebut menyatakan bahwasanya zina itu boleh. Nah ini berarti manhaj kesalahannya. Ya, manhaj ahlu sunnah ya mungkin terjatuh ke dalam dosa-dosa yang bahkan dosa besar. Minum khamar, dia minum khamar, dia bukan ahlu sunnah dia. Tidak mesti yang seperti ini. Dia melakukan hal tersebut kalau dia melakukannya terang-terangan. Nah yang seperti ini maka lain nanti hukumnya, ada penjabarannya disebutkan oleh Ibnu Rajab setelahnya. Yang kita bahas sekarang ini adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan kemaksiatannya dengan sembunyi-sembunyi. Maka itu menjadi aib bagi dirinya dan tidak boleh untuk disebarkan. Kata Ibnu Rajab, wa hadza huwa alladhi waradat fihi nusus, dan ini yang terdapat padanya nas-nas untuk tidak boleh dighibahi. Orang yang terjatuh ke dalam perbuatan ini tidak boleh dighibahi adalah keadaan-keadaan seperti ini. Ini aib yang lebih besar daripada sekedar aib secara fisik.
Ya kan? Tadi aib-aib secara fisik saja dosanya luar biasa kita sebutkan hadis Aisyah tadi, ya kan? Ini bukan lagi aib secara fisik, aib secara moral lebih besar, secara psikis. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwasanya perbuatan riba itu lebih besar daripada perbuatan riba. Bahkan min arba riba kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min arba riba al-istiqalati amdi akhi al-muslim bi ghairi haq. Termasuk daripada perbuatan riba yang terbesar adalah pelecehan terhadap kehormatan saudaramu muslim tanpa hak. Pelecehan kehormatan seorang muslim tanpa hak, maka ini disebut min arba ar-riba. Riba-ribanya perbuatan riba. Artinya adalah perbuatan riba yang paling besar. Min arba riba. Karena riba ini kita mengambil harta saudara kita dengan tanpa hak, ya kan? Pinjam 10.000 kembalinya 15.000. Tentu ini adalah perbuatan dosa dan dosanya sangat besar. Akan tetapi yang diambil harta seseorang, sedangkan ini yang dirugikan adalah hartanya. Sedangkan kalau pelecehan ini yang dirugikan apa? Jiwa seseorang. Lebih mahal mana? Pilih bondo konyowo kalau orang dulu biasa bicara, ya kan? Kalau apa istilahnya perampok pilih bondo konyowo. Artinya serahkan hartamu atau aku bunuh kamu. Artinya bahwasannya di saat seseorang dirugikan, jiwanya ini lebih besar daripada sekedar dirugikan hartanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istiqalah fi haqqil muslim fi ardil muslim bi ghairi haq ini min arba riba. Perbuatan riba yang sangat besar. Dosanya juga lebih besar. Wa fi dzalika, kembali kepada ucapan Ibnu Rajab tadi, wa fi dzalika qad qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersiarnya fahisyah, perbuatan-perbuatan keji pada diri orang-orang yang beriman, lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini ayat ini sangat mengena pada para wartawan-wartawan yang mencari-cari isu tentang kejelekan-kejelekan kaum muslimin. Berhati-hati, orang-orang yang suka untuk tersiarnya dan tersebarnya fahisyah pada orang-orang yang beriman. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini. Wal murad isya'atul fahisyah 'alal muslim al-mustadir fi ma waqa'a minhu. Dan yang dimaksudkan adalah menyebarluaskan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji yang terjadi pada seorang muslim yang dia pada hakikatnya menutup diri daripada perbuatan keji tersebut. Melakukan tetapi dengan bersembunyi, tidak secara terang-terangan. Orang yang seperti ini sangat besar diharapkan obatnya. Au adhama bihi wa huwa bari'un minhu. Atau maksud daripada kalimat orang-orang yang suka tersiarnya fahisyah pada diri orang-orang yang beriman, artinya menuduh orang yang baik-baik berbuat zina, seperti yang terjadi dalam hadis itu, seperti yang terjadi dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang ayat ini surat An-Nur, ya, berkenaan dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang disebarkan ataupun diberitakan telah melakukan perbuatan fahisyah dengan salah seorang sahabi, Sofwan bin Mu'attal, dalam apa itu? Kisah perang apa? Perang Uhud atau perang apa yang bukan perang Uhud. Salah satu peperangan yang kemudian Sofwan bin Mu'attal ini bertugas menyisir pasukan yang di belakang. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha tertinggal karena dia mencari kalungnya yang hilang. Ternyata rombongan sudah pergi terlebih dahulu membawa sekedupnya. Ini apa namanya? Apa ini sekedup itu? Kereta yang dibawa tandu, dia tandunya Aisyah ini sudah dibawa pergi sama para sahabat yang mengusungnya.
sehingga terasa ringan, tidak terasa diangkat itu tidak terasa, jadi tidak merasa apa istilahnya, tidak merasa curiga di saat mengangkat tandu tersebut terasa ringan, karena memang biasanya juga ringan. Gitu. Dan itu memang sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat Aisyah kembali ke pemukiman tersebut, para sahabat yang bagaimana itu sudah pergi, sudah tidak ada di tempat. Maka Aisyah berharap nanti pasukan ataupun rombongan tersebut tidak mendapati dia berada di dalam, kemudian akan kembali lagi menjemputnya. Maka dia pun menunggu di tempat tersebut di bawah pohon. Qadarullah, karena kecapean dan kelelahan akhirnya tertidur. Nah, tidaklah terbangun melainkan setelah Sofwan bin Mu'attal ini datang melihat dirinya. Dan dia tahu sebelum turunnya ayat hijab kalau ini sudah pernah melihat Aisyah, sehingga tahu ini adalah Aisyah. Akhirnya dia mengucapkan istirja dan tanpa berucap dan berkata sepatah kata pun, kemudian menyuruh Aisyah untuk naik ke atas himar atau kuda atau onta, mungkin adalah kendaraan yang kemudian dibawa oleh Sofwan, menyusul daripada pasukan. Dan dengan itu kemudian terjadilah isu yang luar biasa. Kita bisa melihat kisahnya di dalam syarah atau tafsir surat An-Nur. Diancam dengan ancaman yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini mental wartawan ini, mentalnya orang-orang munafik. Kasihan mereka. Mereka perlu dinasihati. Jangan sampai terjatuh ke dalam apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alim fid dunya wal akhirah. Itu kalau berita itu benar, ya. Berita itu benar saja, ini ghibah. Bagaimana kalau ternyata itu ditambahi dengan bumbu-bumbu yang sedap supaya dibaca itu nikmat itu. Dengan kedustaan demi kedustaan itu dahsyat lagi itu. Semoga di sini tidak ada yang wartawan atau calon wartawan. Anak nasihatkan jangan. Bahaya, besar sekali resikonya. Juga dalam hadis, kalau sampai ada kedustaan, ya ada kedustaan di situ dibumbui dengan kedustaan, maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kalau tidak salah Anas bin Malik, wallahualam nanti bisa dicek lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang ditidurkan begitu. Ini juga waktu itu beliau mimpi, dan mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Beliau mimpi dibawa oleh dua orang untuk melihat-lihat keadaan yang ada di satu tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri nggak tahu tempat tersebut. Dia melewati seseorang yang dia tidur telentang dan orang lain yang membawa seperti ganjo itu, besi yang bengkong gitu. Ya, ini namanya kaluh. Kaluh seperti yang ganjo terbuat dari besi. Datang kemudian bibirnya sebelah kanan ditarik sampai sini tengkuknya. Bayangkan. Ditarik sampai tengkuk. Yusafusin kuhu ila qafah. Ini dirobek sampai tengkuknya. Wa mikhoruhu, hidungnya ila qafah sampai tengkuknya. Wa ainuhu ila qafah, dan matanya sampai tengkuknya. Dirobek semua. Kemudian setelah itu balik sebelah kirinya. Begitu juga dilakukan sama, sampai tengkuknya. Kemudian hidungnya sampai tengkuk, sampai matanya juga demikian. Nah, kemudian di akhir hadis itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Itu setelah melewati beberapa kejadian, yang ini diantaranya saja. Banyak sekali disebutkan dalam hadis itu beberapa keadaan yang dilihat langsung oleh Rasulullah SAW. Maka keadaan yang ini tadi ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang tersebut? Maka dijawab bahwasanya dia adalah rajulun yabdu min baitihi fayakdzibu kadzba sabul afar. Ini adalah seseorang yang keluar di pagi hari
dan kemudian berucap satu kedustaan atas nama saudaranya yang kemudian menyebar sampai ke seluruh ruang angkasa, ke penjuru apa ini setiap hukum. Ini diberitakan, namanya diberitakan sampai kemana-mana, ujung barat, ujung timur, ya kan? Maka berhati-hatilah daripada perkara tersebut. Dan juga mungkin kalau seorang yang sering untuk buka internet, jangan sampai kalimat-kalimat yang jelek muncul di situ kemudian ternyata itu adalah kedustaan atau itu adalah satu ghibah terhadap saudara kita. Kita khawatir terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mahdzur yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini tadi. Saya keadaan yang kedua sekarang. Wasani kata Ibnu Rajab, man kana mustamaran bil ma'asi. Yang kedua adalah orang yang sudah memang sangat masyhur terkenal sebagai pelaku kemaksiatan dan dia sendiri sudah tidak malu melakukan kemaksiatan. Dia terang-terang melakukannya di jalan-jalan. Mu'linan biha. Mu'lin ini artinya melakukan dengan terang-terangan. La yubali bima taqaba minha, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat tersebut. Wala bima qila lahu, dan dengan apa yang dia diucapkan, dia digelari dengannya. Digelari sebagai penjahat tidak masalah. Bahkan digelari dengan preman bangga. Fahada huwal fajir al-mu'lin. Maka ini dia seorang yang fajir, penjahat, al-mu'lin yang terang-terangan. Walaysa lahu ghibah kama naqadha ila al-Hasan al-Basri wa ghairuhu. Maka orang yang seperti ini tidak ada baginya ghibah, memperingatkan orang lain dari bahaya orang-orang yang mu'lin seperti ini, terang-terangan seperti ini. Maka ini tidak ada ghibah pada mereka, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan al-Basri. Qala al-Hasan, ayyuma rajulin a'lana bil ma'asi wa lam yaktumha kana dzikrukum iyyahu hasanah lakum. Ayyuma rajulin a'lana bil ma'asi. Siapa saja dari seseorang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, wa lam yaktumha, dan tidak bersembunyi dalam melakukannya, tidak menyembunyikan dirinya, kana dzikrukum iyyahu hasanatun lakum. Maka kamu menyebutkan tentang kejelekan orang ini tadi yang melakukan dengan terang-terangan adalah kebaikan bagi kalian. Kenapa? Karena bentuk daripada menasihati kaum muslimin jangan sampai seperti dia. Wa ayyuma rajulin amila bil ma'asi fakatamaha mandal fakatamaha 'alan nas kana dzikrukum iyyahu ghibah. Dan siapa saja daripada seseorang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia berusaha menutupinya, kemaksiatan yang dilakukan itu tidak secara terang-terangan, maka kamu menyebutkan tentang apa yang kamu ketahui tentang dirinya, ini adalah ghibah. Ini adalah perbuatan ghibah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah.